Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Juliani Sisururama dari kelas HES 5D. Saya akan menjelaskan mengenai keselamatan dan keselamatan kesehatan kerja. Nah, jadi kesadaran umat manusia terhadap keselamatan kerja itu sudah mulai muncul dari sejak zaman prasejarah, yang dimana ditemukan tulisan-tulisan tua tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu di Indonesia sendiri, keselamatan kesehatan kerja atau biasa disingkat dengan K3 dimulai sejak tahun 1847 ketika dipakainya mesin uap oleh Belanda di berbagai industri, khususnya industri gula. Lalu pengertian keselamatan kerja sendiri itu adalah upaya utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan kematian akibat kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Terus ada 4 faktor penyebab kecelakaan kerja dalam lingkungan industri. Yang pertama itu faktor manusia, faktor material, bahan atau peralatan, baru ada faktor bahaya atau sumber bahaya, lalu ada faktor pemeliharaan atau perawatan mesin. Nah, dalam dunia kerja adanya faktor dalam kecelakaan tanpa sengaja atau disengaja, meskipun yang dimana hal itu dapat membuat risiko besar, dan beberapa faktor penyebab kecelakaan, yaitu yang pertama itu faktor-faktor penyebab kecelakaan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada faktor fisik, yang kedua ada faktor kimia, yang ketiga ada faktor biologis, yang keempat ada faktor fisiologis, yang kelima ada faktor mental psikologis. Terus indikator dan keselamatan kesehatan kerja itu dibagi juga ada beberapa. Yang pertama itu kecelakaan kerja, lalu ada stres pekerjaan, dan ketiga itu ada kehidupan kerja yang berkualitas rendah, lalu yang keempat ada alat-alat perlindungan kerja, yang kelima kondisi ruang kerja, yang keenam penggunaan peralatan kerja. Juga ada lingkungan. Nah, apabila kita melihat dari beberapa faktor tersebut, maka kita harus tahu di mana lingkungan kerja juga sangatlah berpengaruh dalam keselamatan kesehatan kerja. Jadi kita harus bekerja atau berada di ruang lingkup pekerjaan yang dimana keselamatannya itu terjamin. Contohnya mau dari suhu ruangan maupun kebersihan tempat kerja itu sendiri. Lalu ada tujuan dari adanya K3 ini. Yang pertama, tujuan dari K3 ini terdiri dari dua hal. Yang pertama itu untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dengan melakukan evaluasi secara kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua untuk menciptakan kondisi yang sehat bagi pekerja, keluarga, dan masyarakat sekitar melalui upaya pencegahan. Dasar hukum dari K3 ini itu terdapat berbagai peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan keselamatan kerja. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Lalu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keselamatan Kerja. Lalu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Lalu ada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, yaitu ada PP nomor 50 tahun 2012, lalu ada PP nomor 44 tahun 2015, lalu ada PP nomor 88 tahun 2019, ada PP nomor 29 tahun 2020, lalu ada Perpres nomor 16 tahun 2018. Dan masih banyak dasar hukum lainnya. Mungkin hanya itu. Masih ada lagi mengenai sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang tidak
mematuhi atau tidak, atau melenceng dari ketiga itu sendiri. Yang pertama itu ada sanksi administrasi, lalu ada sanksi dan sanksi pidana. Nah, sanksi administrasi sendiri itu berupa teguran hingga sampai dengan pencabutan izin. Jadi itu dia paparan materi dari saya. Jika ada salah-salah kata dan kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.